Oh iya. Bangko. Apa ada jaga desa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, Al-Malikul Haqqul Mubin, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa qarabatihi wa kullu bi'ibadihi as-salimin. Amma ba'd. Untuk hormat saya kepada Bapak Wakil Bupati Asahan, Pak Yanto SHMAB, beserta pejabat yang hadir di kesempatan kali ini, Al-Mukarram Besar Al-Agung Al-Hafiz Dr. Haji Muhammad Syafiq, beserta pengurus PKN yang berhadir, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur, jamaah majelis ta'lim, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Bapak Ibu, tema kita siang hari ini adalah puasa membentuk kesabaran untuk pengendalian diri. Dalam Al-Quran, kalimat sabar itu ada sampai 90 kali diulang-ulang. Itu artinya menandakan betapa pentingnya kalimat yang diulang-ulang. Karena dalam keseharian kita juga, ketika kita berbicara, berinteraksi, berkomunikasi, kalau ada sesuatu yang penting, itu kita ulang-ulang beberapa kali. Maka hadir juga menegaskan dalam ungkapan Rasulullah SAW, as-sawmu nisfus sabr. Puasa itu setengah dari kesabaran. Puasa itu setengah dari kesabaran. Dalam surah An-Nasr, ya, Al-Asr, Allah juga ingatkan kepada kita, wal asr, demi masa, demi waktu. Jika kita lihat penjelasan tafsirnya, asr itu artinya perasan kuat. Boleh kita artikan jus. Jadi kalau jus itu adalah sedikit dari yang lain. Kalau kita beli misalnya 1 kilo buah, lalu di jus murni itu sedikit. Jadi maknanya apa kepada kita? Betapa sempit dan sedikitnya waktu. Maka karena sedikit dan sempitnya itu, Allah ingatkan kepada kita, innal insana lafi khusr. Sungguh manusia itu pasti semuanya dalam kerugian, tanpa terkecuali. Namun ayat berikutnya menegaskan, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Orang yang beriman dan beramal saleh. Puasa ini ditujukan Allah untuk orang beriman, dan salah satu bentuk amal saleh itu adalah puasa. Makanya saling melengkapi ini.
Ya, lalu wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Saling mengingatkan dalam hal kebaikan dan juga dalam hal kesabaran. Ini yang menjadi kaitan judul tema kita siang hari ini dengan puasa. Habis Ibnu Katsir, Bapak Ibu, menjelaskan bahwa as-sabr dalam ayat ini ada 3 penekanan. Ya, yang pertama dia sebut as-sabr alal haqqi, sabar untuk menegakkan kebaikan, melaksanakan kebaikan, menegakkan kebenaran. Bapak Ibu itu butuh kesabaran. Makanya metode dakwah ajarkan kepada kita, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah ke jalan Tuhan, itu makna yang umum. Mengajak kepada kebaikan, menegakkan kebenaran. Prinsipnya yang pertama dengan hikmah. Hikmah, apa itu hikmah? Sesuatu yang baik dengan cara yang baik. Kalau misal dicontohkan untuk mendakwahi keluarga dekat yang belum menutup aurat, dia sudah perempuan yang dewasa, salah satu bentuk hikmah itu adalah hadiahkan dia jilbab yang cantik supaya dia pakai, ya. Kalau belum dipakai jangan dipaksa, ini proses. Itu salah satu hikmahnya. Bil hikmah, ya. Wal mau'izatil hasanah, pengajaran yang baik. Yang terakhir, wajadilhum billati hiya ahsan, dan diskusi yang baik. Kalau ada perbedaan pendapat yang muncul ketika ingin menegakkan kebenaran dan kebaikan itu, perlu dialog istilah sekarang, perlu komunikasi, menjelaskan tabayun supaya tidak timbul sangka-sangka sehingga berdampak lebih buruk terhadap menegakkan kebenaran sendiri. Makanya sabar itu salah satu poin yang bisa kita dapatkan ketika berpuasa. Makanya nilai sabar itu sama dengan puasa. Apa nilainya Bapak Ibu? Tidak terhingga. Allah sebut dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguh balasan orang yang sabar itu tak terhingga. Jadi kalau kita bisa melakukan sabar, itu nilai tak terhingga. Kalau istilah sekarang Bapak Ibu, unlimited, ya, tanpa batas. Hanya Allah yang tahu membalas pahala orang-orang yang sabar itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimahumullah. Makanya dalam satu makna hadir, Rasul pertanyakan kepada kita. Kata Rasul, Bapak Ibu, orang yang kuat katanya bukan orang yang bisa mengalahkan 3 orang dalam pertandingan bulan. Rasul bilang bulan, karena Rasul menunjukkan bahwa salah satu bentuk kekuatan fisik itu pandai berbulan. Bukan, tapi kata Rasul, orang yang kuat, orang yang bisa mengendalikan amarah dengan kesabaran ketika dia mampu melampiaskan kemarahan itu. Ini mungkin ujian bagi kita yang masih punya anak-anak remaja, kadang-kadang payah dibilangi, kita sedang berpuasa, apa sikap kita? Ya, apa sikap kita? Atau mungkin kita ke masjid, kalau subuh, masih ada juga anak-anak kumpul-kumpul sambil megang rokok, padahal sudah azan, apa sikap kita? Ya, karena ini yang menjadi poin yang kata Rasul, bukan orang yang secara fisik mengalahkan orang lain dalam olahraga bulan, tapi orang yang mampu melampiaskan, mampu menahan amarahnya ketika dia mampu melampiaskan amarahnya. Itu yang disebutkan orang yang sabar. Bapak Ibu, maka ibadah puasa Ramadan insya Allah bisa membuatkan kesabaran kepada kita.
Ya, tentu dimulai dengan prinsip puasa itu sendiri. Ketika menahan lapar, menahan haus, menahan dari menjaga nilai puasa, dari yang membatalkan pahalanya, itu semua proses untuk membentuk kesabaran dalam diri orang yang berpuasa. Ketika sudah terbentuk kesabarannya serta karena insya Allah dia akan bisa mengendalikan dirinya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menerima ibadah puasa kita. Kita sudah 10 hari berpuasa. Allah menerima tilawah Al-Quran yang kita baca. Allah menerima salat tarawih yang kita laksanakan. Allah menerima infak, sedekah, takjil yang sudah kita bagikan. Kesemuanya itu untuk mendapatkan kesempurnaan puasa. Dan salah satu bukti kesempurnaan puasa itu tentu akan terbentuk karakter pengendalian diri dalam diri kita, dan itu salah satu bentuk wujud kesabaran. Pantaslah Al-Quran sampai 90 kali mengulang-ulang kalimat sabar dalam ayat-ayatnya. Itu menunjukkan sebuah betapa pentingnya kesabaran dalam kehidupan kita. Dan sabar itu Bapak Ibu bukan berpangku tangan, bukan menunjukkan kelemahan, tapi justru penjelasan edukasi tadi, sabar itu adalah sikap tegas dalam hal menegakkan kebenaran, yang kedua dalam hal menghadapi kemaksiatan, dan yang ketiga dalam hal menghadapi bala dan musibah. Terima kasih atas segala perhatian dan pendengarannya. Qul qawli hadza astaghfirullah wa lakum sa'il muslimin wa ya najatat ta'ibin innallaha ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna mimma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa warzuqna al-fahma. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba aba'ina wa ummahatina wa baniina wa banatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa tammim taqsirana ya Allah, wa tammim taqsirana ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum. Taqabbal